Nah guys, saat ini saya akan menjelaskan tentang intervensi pengembangan organisasi. Intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan, tindakan, dan kejadian yang berurutan dan terencana dimaksudkan untuk membantu sebuah organisasi meningkatkan kinerja dan efektivitasnya. Dan intervensi pengembangan organisasi ada intervensi manajemen sumber daya manusia, dan di dalamnya itu ada penilaian kinerja. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang intervensi dalam pengembangan organisasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu intervensi pengembangan organisasi. Intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan, tindakan, dan kejadian yang terencana dimaksudkan untuk membantu sebuah organisasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitasnya. Empat intervensi. Yang pertama, intervensi strategi. Yang kedua, intervensi teknologi dan struktur. Yang ketiga, intervensi sumber daya manusia. Dan yang keempat, intervensi proses manusia. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang intervensi sumber daya manusia. Intervensi sumber daya manusia berkaitan dengan menarik orang-orang berbakat ke organisasi, menetapkan sasaran bagi mereka, menilai, memberikan reward, dan memastikan bahwa mereka mengembangkan karir dan menjaga kesehatan diri mereka. Dalam intervensi sumber daya manusia, di dalamnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu proses yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi atau melakukan penilaian kinerja individu setiap karyawan. Departemen Sumber Daya Manusia dari suatu perusahaan menggunakan hasil dari penilaian kinerja sebagai informasi dasar yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan keberhasilan berbagai kebijakan tentang sumber daya manusia. Penilaian yang baik harus dapat memberikan gambaran akurat tentang kinerja yang diukur, yakni dengan benar-benar menilai prestasi kerja karyawan yang dinilai. Penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan, yaitu dengan benar-benar menilai perilaku atau kerja karyawan. Proses penilaian kinerja harus mampu mengidentifikasi standar-standar kinerja, mampu mengukur kriteria-kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, dan mampu memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai hasil penilaiannya guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dan memperbaiki kinerja yang dianggap tidak sesuai dengan standar. Standar kinerja adalah patokan-patokan yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian kinerja aktual karyawan. Agar penilaian efektif, maka standar penilaian hendaknya berhubungan dengan hasil-hasil yang diinginkan oleh setiap pekerjaan, sehingga standar penilaian merupakan alat ukur untuk prestasi. Alat ukur yang baik harus memenuhi unsur-unsur minimal validitas dan reliabilitasnya yang tinggi. Validitas adalah tinggi bila alat ukur untuk mengukur yang harus diukur, sedangkan reliabilitas adalah tinggi bila alat ukur itu memberikan hasil ukur yang konsisten. Sebagai contoh, misal ada salah satu standar kinerja seseorang sales mampu memenuhi target penjualan. Pengukuran kinerja merupakan angka atau rating yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan. Misalnya, seorang sales
hanya mampu mencapai target penjualan 8 juta per bulan dari target standar penjualan 10 juta untuk nilai 100. Maka sales itu hanya mendapatkan nilai 80 dan rentang nilai 0 hingga 100 disebut ukuran-ukuran kinerja. Kemudian ada umpan balik kinerja. Umpan balik adalah pemberian yang diberikan kepada karyawan sebagai hasil dari penilaian kinerja mereka. Umpan balik itu berkaitan dengan hal-hal yang harus ditingkatkan, standar yang belum dipenuhi, dan keberhasilan yang telah dicapai. Penilaian kinerja hendaknya praktis, mudah dipahami, dimengerti, dan digunakan baik oleh penilai maupun yang dinilai. Penilaian dapat dilakukan melalui pengamatan langsung bila penilaian secara nyata atau visual dapat melihat pelaksanaan pekerjaan yang dinilai, atau secara tidak langsung kalau penilaian dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan melalui simulasi atau tiruan, misalnya tes tertulis, untuk menceritakan prosedur pengoperasian sebuah alat. Dimensi lain adalah masalah subjektivitas, yaitu penilaian yang tidak dapat dibuktikan atau diuji oleh orang-orang lain. Dan objektivitas, yaitu penilaian yang dapat dibuktikan dan diuji oleh orang-orang lain. Menurut Robbins dalam Dewi Hangreini, tujuan penilaian kinerja yaitu untuk pengambilan keputusan dalam manajemen sumber daya manusia, identifikasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan, validasi, program seleksi dan pengembangan, alokasi, remunerasi. Kemudian ada manfaat dari penilaian kinerja, antara lain manajer dan karyawan mendapatkan umpan balik untuk memperbaiki prestasi kerja. Karyawan terjamin dalam memperoleh kesempatan kerja yang adil untuk menempati posisi sesuai dengan kemampuannya. Diketahui kemampuan setiap karyawan sehingga berguna dalam program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan mereka, membantu manajer dalam pengambilan keputusan, perbaikan pemberian kompensasi, promosi, karyawan yang berprestasi, demosi bagi yang kurang berprestasi, diagnosa kesalahan-kesalahan desain kerja, evaluasi penyimpanan proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang telah berlalu dengan indikator prestasi kerja yang sangat rendah. Menurut Herman Sofyandi, penilaian kinerja adalah penilaian tentang prestasi kerja karyawan dan akuntabilitasnya. Dalam persaingan global, maka perusahaan menuntut kinerja yang tinggi dan karyawan membutuhkan umpan balik atas kinerja mereka sebagai pedoman perilakunya di masa mendatang. Penilaian kinerja karyawan berbeda dengan evaluasi pekerjaan. Penilaian kinerja karyawan berkenan dengan seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan yang ditugaskan, sedangkan evaluasi pekerjaan berkenan dengan seberapa tinggi harga suatu pekerjaan bagi perusahaan guna menentukan kisaran besaran gaji yang layak diberikan untuk pekerjaan tersebut.